Oke, mari kita mulai. Di puncak dunia sepak bola, ada satu mahkota yang jadi rebutan semua pemain. Sebuah penghargaan individu paling bergengsi. Nah, selama 1 dekade penuh, mahkota itu cuma dipakai sama 2 orang. Cuma 2 orang. Coba deh, lihat sendiri daftarnya. Dari 2008 sampai 2017. Isinya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Messi lagi, terus ganti Ronaldo. Ya gitu-gitu aja terus. Selama 10 tahun, dunia sepak bola itu kayak dikuasai sama 2 dewa, Messi dan Ronaldo. Mereka ganti-gantian aja pegang piala itu, seolah-olah nggak ada lagi pemain lain di planet ini. Dominasi mereka ini benar-benar total, absolut. Makanya orang-orang sampai nyebut era ini duopoli Messi-Ronaldo. Kayaknya ya udah, nggak bakal ada yang bisa ngerusak dominasi mereka. Tapi ternyata kita semua salah. Di tahun 2018, singgasana mereka akhirnya goyang. Terus pertanyaannya, siapa orang yang akhirnya bisa melakukan hal yang mustahil ini? Siapa yang berani-beraninya ngerebut mahkota dari 2 dewa itu? Nah, ini yang unik. Dia itu bukan penyerang super tajam yang golnya puluhan. Bukan juga pemain sayap yang flashy. Dia seorang jenderal lapangan tengah yang pendiam dari sebuah negara kecil dengan kisah hidup yang jujur aja luar biasa banget. Dan lihat angkanya, ini bukan kemenangan tipis-tipisan loh. Luka Modric menang telak, jauh banget poinnya di atas Ronaldo yang ada di posisi 2. Ini bukan cuma sekedar menang, ini sebuah statement. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya seorang underdog bisa sampai ke puncak tertinggi? Jawabannya ada di masa lalunya yang kelam banget. Kalau kita mau ngerti kenapa mentalnya sekuat baja, kita harus balik dulu ke masa kecilnya. Masa kecil yang sayangnya bukan diisi sama mainan tapi sama perang. Waktu perang pecah, Modric itu baru umur 6 tahun. 6 tahun! Rumah keluarganya dibakar habis. Gak lama setelah itu kakeknya, Luka Senior, nama Modric kan dari kakeknya, dieksekusi waktu lagi ngangon ternak. Selama 7 tahun berikutnya, dia dan keluarganya hidup sebagai pengungsi, pindah-pindah dari satu hotel ke hotel lain. Bayangin, di umur segitu dia udah kehilangan segalanya. Jadi di tengah situasi kayak gitu, di mana dia bisa nemuin dunianya? Jawabannya di lapangan parkir hotel tempat dia ngungsi. Di tengah suara sirene, di bawah ancaman penembak jitu, disitulah dia main bola. Buat dia, sepak bola itu bukan lagi sekedar game. Kata pelatihnya, itu jadi satu-satunya pelarian dari kenyataan pahit di sekeliling mereka. Satu-satunya cara buat mereka tetap jadi anak-anak. Nah, mentalitas yang kebentuk dari perang inilah yang dia bawa ke karir profesionalnya. Tapi, ternyata masalahnya nggak berhenti di situ. Justru, di dunia sepak bola dia ketemu rintangan baru. Penolakan. Lagi dan lagi. Gimana nggak? Waktu kecil, klub impiannya, Hajduk Split, nolak dia mentah-mentah. Alasannya, terlalu kecil dan rapuh. Terus, umur 18 tahun, dia dibuang pinjam ke Liga Bosnia yang terkenal super keras. Katanya biar mentalnya kebentuk. Puncaknya, pas dia akhirnya dibeli mahal sama Real Madrid, pembaca koran di Spanyol malah milih dia sebagai pembelian terburuk tahun itu. Kebayang nggak sih? Dari awal sampai puncak karir, selalu aja ada yang meragukan dia. Tapi, ya itu dia, bedanya Modric. Buat orang lain, penolakan kayak gitu mungkin udah bikin nyerah. Tapi buat dia, semua penolakan, semua kritik, itu jadi bensin. Jadi motivasi buat buktiin kalau semua orang itu salah. Dan, wow, cara dia ngebuktiinnya bener-bener spektakuler. Oke, jadi ceritanya kan kayak dongeng ya. Pengungsi perang, diremehkan, terus jadi pemain terbaik dunia. Tapi ceritanya nggak sesederhana itu. Tepat di puncak karirnya ada skandal besar di negaranya sendiri yang hampir menghancurkan segalanya. Jadi, ada kasus korupsi gede-gedean yang melibatkan salah satu orang paling berkuasa di sepak bola Kroasia, namanya Zdravko Mamić. Nah, Modric ini dipanggil jadi saksi kunci karena transfer dia juga terlibat. Awalnya semua orang mikir, cuma jadi saksi doang, tapi ternyata kesaksian dia di pengadilan malah jadi bumerang. Singkatnya gini, Modric itu ternyata punya perjanjian pribadi buat bagi hasil transfernya sama si Mamić. Waktu di pengadilan, kesaksian dia beda sama keterangannya ke polisi sebelumnya. Akibatnya, di bulan Maret 2018, dia didakwa memberikan sumpah palsu. Ancamannya nggak main-main, 5 tahun penjara. Ini ironis banget, di saat seluruh dunia memuja dia, di negaranya sendiri, dia malah dianggap pengkhianat oleh banyak orang. Kemarahan publik itu nyata banget. Sampai-sampai ada grafiti di kota kelahirannya sendiri yang nulis kata-kata kasar kayak gini. Coba bayangin tekanannya.
diancam penjara, dibenci sama sebagian rakyatnya sendiri, dan ini semua terjadi cuma beberapa bulan sebelum dia harus jadi kapten timnas Kroasia di Piala Dunia. Gila. Tapi di tengah semua kekacauan itu, ada satu tempat di mana Modric bisa membungkam semua kritiknya. Lapangan hijau. Disinilah kita bisa lihat kenapa dia itu jenius. Dan kenapa, pada akhirnya, dialah yang pantas mecahin dominasi Messi Ronaldo. Jadi, apa sih kehebatan Modric di lapangan? Dia itu bukan tukang cetak gol. Dia itu otaknya tim, konduktornya. Dia yang ngatur kapan tim harus nyerang, kapan harus nahan bola. Dia yang ngasih umpan-umpan ajaib. Singkatnya, dia bikin 10 pemain lain di sekitarnya jadi kelihatan lebih jago. Dan yang bikin lebih gila lagi, keawetannya. Coba kita bandingin. Di umurnya yang sekarang udah deket kepala 4, pemain-pemain seangkatannya. Legenda semua loh, kayak Xavi, Iniesta, Pirlo. Udah pada pensiun, udah jadi pelatih. Modric, dia masih jadi pemain kunci di Real Madrid, salah satu klub terbesar di dunia. Ini sih luar biasa. Kesuksesan dia juga bukan cuma soal penghargaan pribadi. Angka 6 ini jumlah piala Liga Champions yang dia menangkan sama Real Madrid, 6. Itu artinya dia adalah tulang punggung dari salah satu dinasti sepak bola paling sukses yang pernah ada. Jadi, pada akhirnya, apa sih yang bikin seseorang jadi legenda sejati? Apa cuma bakat? Apa cuma trofi? Atau jangan-jangan justru semua tragedi dan rintangan yang berhasil dia lewatin? Kalau kita lihat lagi keseluruhan kisah Luka Modric, dari anak pengungsi, pemain yang selalu diremehin, pahlawan yang kontroversial, sampai jadi juara yang gak ada matinya, Ballon d'Or 2018 itu rasanya lebih dari sekedar piala. Itu jadi puncak dari perjalanan hidup seseorang yang membuktikan bahwa hal yang mustahil pun bisa jadi kenyataan.